kisaran antara 5 sampai 7 juta setengah. Itu kalau di subkontraktor. Kalau di main kontraktor itu kisaran 9 juta di main kontraktor. Kalau ke konsultan nggak mungkin. Kalau ke owner engineer juga nggak mungkin. Di sini manajemen training itu kasih 6 setengah. Ya, sudah mulai nih Pak Sugeng. Apa kabar sampean? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Always healthy. Gimana? Uang tambah terus? Oh, alhamdulillah. Everyday tambah. Meskipun hanya 600, hanya 800, sejuta tambah setiap hari. Ya. Emang kan harus dalam hidup itu kan harus improve. Jangan jalan di tempat. Karena seseorang yang mau maju itu harus improve, mau belajar, mau mempelajari banyak hal. Kalau orang bertambah ilmu berarti dia harus, kalau orang mau menambah ilmu dia harus belajar. Kalau dia mau menambah penghasilan dia juga harus belajar. Kuncinya adalah belajar. Semakin dia pintar, semakin dia hebat. Gitu. Karena kalau orang hidupnya harus seimbang, kerja sama jalan-jalan gitu. Oh iya. Kalau perlu jalan-jalan pinggir pantai itu dibayar oleh perusahaan seperti sekarang. Jalan-jalan di pinggir pantai, kerjanya hanya duting, lihat sana itu cek itu kerjakan selesai pulang dapat duit. Itu. Sekarang bisa dikasih gambaran. Sebetulnya kan ada orang ini gini. Oh, saya jurusan mesin, tapi kerjanya jadi QC. Saya jurusan mesin kan harusnya jadi idealnya jadi engineer mechanical atau minimal nanti tiba-tiba tapi karena suatu hal akhirnya dia jadi admin atau malah jadi marketing mungkin. Gimana trik-triknya? Gimana jadi untuk jadi gini baru jurusan mesin atau mechanical engineering dalam satu project itu bisa ke QC, juga bisa sebagai seorang field construction engineer, juga bisa sebagai seorang engineering. Nah, seluput-luputnya dia jadi asisten engineer lah atau dokumen kontrol itu masih masuk. Tetapi kalau misalnya seorang mechanical engineering yang sekolahnya di mechanical engineering terus dia lari ke sales, ke perbankan, ke leasing, itu sudah jauh dari sekolahnya dia, dari pendidikan dia. Saranku, kalau dia memang fresh graduate di mechanical engineering, kalau memang dia ada dana, dia harus mengikuti beberapa training, misalnya welding inspector atau misalnya NDT level 2 gitu. Kalau memang mereka mau menjadi seorang QC, itu yang harus dilakukan. Tetapi kalau memang dia pengen menjadi seorang engineering, pengen jadi seorang project engineer atau sebagai seorang project control, apa yang harus dilakukan? Dia harus mau belajar tentang banyak hal tentang project. Kalau misalnya dia mau, dia harus belajar tentang Microsoft Project atau Primavera seperti itu. Kalau memang dari segi dana, dari segi biaya dia tidak punya, dia harus belajar sendiri. Apa yang harus belajar? Oh, misalnya aku mau belajar sendiri tentang Primavera, aku harus belajar sendiri tentang cara menginspeksi sebuah pompa, cara menginspeksi sebuah pipa. Karena apa? Jadi untuk menjadi seorang engineer atau untuk menjadi seorang QC itu tidak harus mempunyai sertifikasi, tidak. Seperti misalnya kita inspektor mechanical, nggak harus memakai welding inspector, nggak harus memakai NDT inspector. Dia harus memahami bagaimana sih tahapan-tahapan instalasi pompa. Kalau misalnya dia pengen, aku nggak pengen jadi seorang QC inspector, aku pengen jadi seorang engineer, boleh. Tapi saya tidak punya uang untuk mengikuti training, tidak apa-apa. Dia harus mau membaca prosedur instalasi. Dia harus memahami tentang tahapan-tahapan dalam proses konstruksi. Misalnya membaca instalasi prosedur untuk pompa, instalasi prosedur untuk pipa. Dia mau belajar tentang membaca gambar, dia harus mau membaca tentang spesifikasi dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Yang pertama itu. Kalau misalnya kita sebagai seorang mechanical engineer nggak boleh cemen. Satu kali gagal harus belajar dari kegagalan itu, apa feedback ke belakang, apa kekurangan saya. Oh, CV-nya kurang bagus, kurang informatif, kurang mengena, kurang menarik.
itu harus dibikin menarik, desain grafisnya harus bagus. Yang pertama sekali kalau untuk orang yang fresh, jangan membuat CV yang ada di komputer yang langsung jadi, itu jangan. Itu sebenarnya nggak bagus. Terkesan bling-bling, terkesan banyak warna-warni dan seorang itu malas membacanya. Buat yang informatif, yang biasa aja, yang detail, status pendidikannya apa, itu sudah bagus. Karena apa? Okay. Pertama kali orang lihat itu pasti CV-nya. Itu okay. Nanti akan ada sesi yang detail bagaimana bikin CV nanti. Nah, sekarang yang dasar-dasar dulu. Nah, tadi kan Pak Sugeng bilang itu sebetulnya gampang kan? Gampang. Oh, kamu mau jadi apa? Yang penting mau tinggal belajar gitu kan? Nah, nah permasalahannya kan orang itu kalau misalnya dia mungkin link juga pengaruh kali ya, maksudnya informasi. Iya banget. Nah, caranya masuk ke link orang itu kan nggak gampang juga. Itu gimana tip triknya ya? Jadi orang saya baru lulus nih, saya mau cari perusahaan apa biar, kadang kalau ngirim CV kalau nggak kenal juga nggak dilihat dulu kan, pasti orang yang dikenal duluan. Itu gimana tip triknya? Gini, ada seorang fresh graduate dari Sumatera sana. Dia sangat gigih untuk berkenalan sama Pak Sugeng ceritanya. Dia ingin menjalin hubungan baik sama Pak Sugeng. Apa yang dia lakukan? Dia add dulu di LinkedIn saya. Add, berkenalan dulu, say hello. Halo Pak Sugeng, selamat pagi. Oke. Kita harus mau untuk say hello, mau untuk menyapa dulu. Hello Pak Sugeng, kenalan dulu, nama saya ini Pak. Dia menceritakan tentang latar belakangnya, baru kita mau berteman sama dia. Nah kalau dia Pak Sugeng, tiba-tiba dia datang, Pak Sugeng, saya mau ngelamar kerjaan, tolong ya. Gimana saya mau kasih referensi? Kan kita harus kenal dulu. Untuk mengenal orang, untuk mencari referensi orang, kita harus mengenal dulu. Kita harus silaturahmi. Mungkin 1 minggu oke, 2 minggu oke, baru orang itu akan merasa simpati. Oh kasihan ya orang ini, ya bantulah. Coba lihat mana CV-nya Mas, kulihat, oh jelek, tak bantu untuk buatkan ya Mas, nanti tak akan dikerjakan. Akhirnya juga kerja. Iya. Gitu. Nah sekarang gini nih, kan orang tidak cukup berani, berarti intinya adalah orang itu harus bukan sok kenal ya, berarti memperkenalkan diri lah, maksudnya terlebih dahulu mau lewat media sosial kan, mau lewat teman ke teman sampai ketemu. Tapi yang paling gampang saat ini memang media sosial ya, LinkedIn, Facebook, kemudian Instagram, kan banyak ada orang-orang. Sebenarnya tinggal nyari, kalau mau Google juga banyak kan ya profil orang. Walaupun tidak semua orang juga bisa membuka diri kan, tapi pasti banyak lah, pasti banyak. Jadi harus bagaimana memperkenalkan diri ke orang yang mau ngajarin itu ya, intinya gitu. Ya pertama ya nilai-nilai kesopanannya harus diterapkan di depan. Misalnya langsung menyapa orang, harus gimana, nilai-nilai apa ya, Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak Sugeng, saya si Andi, saya dari ini Pak, salam kenal, semoga Pak Sugeng dalam keadaan sehat. Otomatis kan kita kan feedbacknya, oh orang ini belum kenal apa-apa, dia sudah mendoakan kita. Iya Mas, salam kenal Mas, saya Pak Sugeng, semoga jenengan juga sehat. Itu yang pertama, triknya harus sopan dulu. Ya enggak dulu selamanya kita harus sopan. Yang kedua, besoknya kita gimana kabarnya Pak Sugeng. Kita harus menjalin hubungan baik terus. Say hello, setidaknya say hello, sehingga lawan bicara kita mikir, siapa ini yang selalu menyapa saya, say hello, mendoakan saya. Itu yang pertama, triknya seperti itu. Itu diambil. Yang orang itu ambilnya dari nih, LinkedIn yang paling bagus. Yang dari LinkedIn bagus. Waktunya soalnya sedikit, 10 menit aja. 20 menit. 10 menit dulu, biar nggak banyak-banyak, nanti pusing orang. Jadi gini, salary nih kan kalau kan berbeda kita ya. Jadi di perusahaan kontraktor, konstruksi itu kan sudah pada tahu lah, pasti dari segi salary kan lebih lah daripada yang perusahaan, misalnya perusahaan
produksi gitu ya, manufaktur yang biasa. Bank mungkin bisa, kita lebih di perusahaan konstruksi itu terkenal lebih tinggi lah rate-nya. Kira-kira berapa Pak Sugeng, orang baru masuk saat ini masih kisaran berapa? Orang baru lulus fresh graduate kalau mau jadi kalau di apalah. Kalau dari kontraktor, di subkontraktor itu 2,5. Itu kalau di subkontraktor. Kalau di main kontraktor itu di kisaran 9 juta di main kontraktor. Kalau ke konsultan nggak mungkin. Kalau ke owner engineer juga nggak mungkin. Di sini manajemen training itu dikasih 6,5, 6.500.000 untuk di Bimasena, di daerah, pokoknya di daerah Batang lah, itu kisaran segitu 6.500.000 itu untuk fresh graduate. Jadi jangan berharap terlalu banyak, dikasih 6 juta aja atau 7 juta sudah alhamdulillah. Kenapa? Dia baru lulus dan dia harus belajar banyak tentang banyak hal itu. Iya, kalau di tempat lain kan UMR 2 juta, 2,5 gitu kan. Ya kasihan lah kalau UMN, masa kerja di proyek UMN, tak kasih tahu. Maksudnya bedanya dengan perusahaan biasa maksudnya. Skill satu aja, itu adik saya, itu gajinya 9.500.000 loh. Skill satu itu dalam artian workers di lapangan itu segitu loh. Apalagi seorang sarjana, kalau seorang sarjana dia mau mulai dari bawah dulu, saya pikir itu sangat bagus. Oke, sekilas itu aja aku bahas nih